Hai sahabat, terima kasih telah bergabung kembali di channel ini. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan merangkum film animasi Shinji Season 3 episode 18, yang mana cerita dan juga pertarungannya semakin seru saja untuk kita simak dan sayang untuk dilewatkan. Di episode 18 ini secara garis besar film memfokuskan kepada pertarungan klan sapi dan Bailang pergi ke sarang lebah untuk menyelamatkan Xiaoyu yang merupakan penjelamaan dari api abadi yang telah diculik oleh kawanan lebah. Di dalam pertarungan, klan sapi dikejutkan dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Perdana Menterinya yaitu Doji. Cerita lebih lengkap bisa kalian ketahui dengan menontonnya langsung. Tapi sebelum itu, mari simak sinopsis dan ulasannya bersama-sama terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang menyukai konten dari channel ini, bisa klik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan film-film terbaru dari channel ini. Di awal film diperlihatkan Neomoren yang telah berhasil memojokkan Ratu Siluman Lebah dengan tombaknya. Ketika itu Neomoren akan membunuh Ratu Kawanan Lebah itu. Secara ia tidak menduga, Doji yang merupakan Perdana Menteri Klan Sapi menyerangnya dan berhasil melukai Neomoren. Tang Sangchang beserta para muridnya pun kaget dengan apa yang dilakukan oleh Doji tersebut. Ternyata Doji melakukan hal itu semua karena telah lama menyimpan dendam kepada Neomoren. Sementara di tempat lainnya, Bailang yang sedang mencari keberadaan Xiaoyu kembali menemukan jejaknya. Ia menemukan sebuah bulu milik Xiaoyu yang bisa menuntunnya untuk menemukan Xiaoyu di lembah itu. Kemudian Bailang pun kembali melanjutkan pencariannya itu. Akan tetapi keberadaannya itu diketahui oleh para siluman lebah. Melihat hal itu, Bailang kemudian merubah dirinya menjadi naga api dan langsung menyerang mereka. Dengan serangan Bailang tersebut, para iblis lebah pun tewas terbakar seketika, namun tersisa satu siluman yang belum mati. Kemudian Bailang menghampirinya dan langsung menanyakan keberadaan Xiaoyu tersebut. 十分美丽可爱，眼睛又大又亮，性格温柔善良的女龙人。好烫啊，好难受。对不起啊，我帮你拍灭啊。往哪里摸，小狼狗？对不起啊。 Siluman lebah kemudian menjawab, Xiaoyu telah mati dan ia ada di dalam ruang madu. Di ruang madu diperlihatkan Xiaoyu berusaha untuk mengusir siluman lebah yang ingin membunuhnya. Mungkin karena para siluman lebah itu sangat menakutkan, Xiaoyu pun jatuh terpingsan. Kembali lagi kepada Neomoren versus Doji. Setelah mereka adu debat dan bersilat lidah, pertarungan antara Raja dan Perdana Menteri Klan Sapi pun terjadi. Keduanya saling serang dan ingin saling menjatuhkan. Dan akhirnya Neomoren berhasil membuat Doji tersungkur. Dan seketika itu juga Neomoren langsung mencekik Perdana Menteri pengkhianat itu. Akan tetapi, di dalam suasana itu, Ratu Lebah menyerang Neomoren dan berhasil mencengkramnya. Kemudian ia berusaha untuk memasukkan telur-telurnya ke dalam tubuh Neomoren. Sungguh sial nasib Doji yang sudah mengkhianati klannya. Ia harus tewas dan menjadi santapan kawanan siluman lebah. Ratu Lebah yang terus berusaha memasukkan telurnya ke dalam tubuh Neomoren, seakan ia tidak percaya Neomoren masih bisa untuk bangkit. Yang seharusnya ia tidak bisa bergerak karena racunnya. Ternyata itu semua akibat serangan dari Xiaoyu yang bisa menghilangkan racun siluman lebah.
Kemudian Yomoren menyerangnya hingga sang ratu lebah tidak berdaya. Dan Yomoren lalu melemparnya dan langsung menombaknya hingga sang ratu tewas. Bayla yang telah menemukan keberadaan Xiaoyu yang tengah dikelilingi oleh kawanan siluman lebah langsung menyerang kawanan lebah tersebut dengan api naganya. Dan ketika ia mendapati Xiaoyu yang tengah terpingsan, lalu secara terpaksa ia membawanya pergi dari tempat itu karena banyaknya kawanan lebah lainnya yang berdatangan ke tempat itu. Para kawanan siluman lebah yang melihat ratunya telah tewas memilih untuk kabur dari medan pertempuran tersebut. Sedangkan Yomoren, entah apa yang terjadi, ia telah dirasuki dan akan berubah menjadi roh jahat. Kemudian Tan Sanxiang melafalkan mantranya untuk menyandarkan Yomoren. Scene berganti ke dunia bawah di mana Sun Wukong tengah menjalani perjalanannya di jembatan terlupakan. Di sana terlihat pemandu yang sedang memandu arwah seseorang untuk melewati jembatan tersebut. Pemandu semuanya berbentuk sama, tanpa nama dan juga tanpa ingatan. Namun pembantu itu tidak tahan mengintip untuk melihat apa yang ada di ingatannya. Dan ternyata yang ada di dalam ingatannya tersebut adalah Sun Wukong. Begitulah sekilas sinopsis dan ulasan dari film ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton, subscribe, komen, dan men-share film ini. Untuk saran dan kritikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Shixinji Season 3 episode 18 ada di deskripsi. Terus pantengin channel ini agar kalian tidak ketinggalan dari kelanjutan film ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.